Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Salam wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Pagi Bu. Baik. Sebelum memulai aktivitas belajar pada hari Jumat ini ya, yang insya Allah penuh berkah, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, kepada Ananda Maya disilakan untuk memimpin doa. Oke, baik Ibu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baik, anak-anakku semua, kita sudah berdoa ya. Kenapa kita harus mengawali dengan doa setiap aktivitas belajar kita agar Allah senantiasa melindungi kita, kemudian menjaga kita dan juga ilmu yang Ibu berikan dan kita saling berbagi nanti ya, ilmu yang kita sharing bersama-sama bisa mudah terserap dengan baik ya. Jadi insya Allah akan dimudahkan semuanya sama Allah. Baik, Ibu lihat Ananda Maya ini bajunya belum rapi, silakan dirapikan dulu, Nak. Ya, mungkin Ya tadi Bu. terbesit, Nak ya. Ya Bu, maaf Bu. Nah, kalau boleh tahu jarak rumah kamu sampai ke sekolah berapa, Nak? Berapa menit? 30 menit Bu. Oh, pantesan ya, lumayan ya. Besok lagi lebih awal. Iya. Karena Ibu tadi ada guru piket yang ngasih tahu ke Bu Dwi, Maya hari ini terlambat sekolahnya. Ya Bu, saya nungguin orang tua saya nganterin Bu. Terus saya jadi terlambat. Oh gitu. Ya, besok lain waktu lebih awal lagi ya, Nak ya. Oke, Baik baik. Bu. Hari ini sebelum memulai ya, Ibu mau mengabsen dulu kalian kehadiran ya. Hari ini ada yang tidak masuk, Nak. Ayo, Ada yang siapa tidak yang nggak masuk? masuk? Ayo. Ayo silakan sekretaris. Tadi surat sakitnya dikasih nggak itu? Iya, siapa ya yang nggak masuk? Rahayu ya? Oh iya, Ayo masuk Bu. oh Rahayu masuk. Oh dia sakit ya? Kalau tidak salah tadi sakit ya? Iya Bu, Ya, sepertinya gitu baik. Bu. Dia. Oke, Ibu tulis ya sakit. Baik, Alhamdulillah dari 20 siswa ya, satu anak tidak hadir dan itu pun karena sakit ya. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak Anda semua sehat semua ya. Oke Ya anak-anak, Bu. sebelum memulai aktivitas belajar ya, agar kita lebih fokus dan konsentrasi, Ibu ada edge breaking sedikit ya untuk kalian, agar lebih bersemangat lagi belajarnya ya nak ya. Oke, semuanya sudah siap anak-anak? Siap, siap Siap. ya. Nah, tolong kalian fokus mencerna informasi yang Ibu sampaikan. Jadi, ketika Bu Dwi bilang tepuk pagi, berarti kalian tepuk satu kali. Sudah paham? Paham. Ya. Ketika Bu Dwi bilang siang, berarti kalian tepuk dua kali. Tepuk dua. Sudah paham? Baik. Oke. Ya. Ketika Bu Dwi bilang malam, berarti tepuknya setengah aja. Jadi nggak usah bunyi. Ya. Oh gitu. Ya. Oke, sudah paham semuanya? Ya Paham Bu. Kita Ibu. mulai ya. Oke, konsentrasi. Pagi. Ya, bagus. Siang. Oke, mantap. Malam. Oke. Siang. Malam. Pagi. Ya, masih ada yang belum pas ya. Oke. Ya, berarti harus diulang sekali lagi ya. Ibu ulang kembali. Kalau pagi, berarti karena kan pagi kalian masih agak-agak ngantuk kadang ya. Berarti satu kali saja cukup. Kalau siang berarti kalian lebih termotivasi, bersemangat jadi dua kali tepuknya. Kalau malam berarti kan orang-orang pada tidur tuh ya kan. Berarti setengah aja, nggak usah bingung. Udah mulai lelah gitu ya. Ya Bu. Paham ya? Pagi satu, Ibu. dua, siang dua kali. Kalau malam nggak usah setengah aja, nggak usah bunyi. Ya, tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Maaf, tepuk pagi siang malam namanya ya. Tepuk pagi siang malam. Malam. Oke. Siang, malam. Ya, pagi. Pagi. Malam. Pagi. Siang, Malam. malam. Malam, pagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik. Oke. Ya sudah, alhamdulillah ya. Oke.
Baik. Nah, seperti kita sudah, berarti kita mulai saja ke pembelajaran berikutnya ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar teks biografi ya. Nah, sebelumnya masih ingat anak-anak belajar teks apa, Nak? Teks apa Biografi. sebelum biografi? Ya, Biografi. apa? Mohon maaf, Ibu nggak kedengeran. Biografi B.J. Habibie. Oh, yang sebelumnya biografi B.J. Habibie. Oke, betul ya. Jadi Ibu sudah menugaskan ke kalian untuk sedikit apa ya membaca tentang teks biografi B.J. Habibie. Nah, ini masih lanjut dengan pertemuan kita kali ini ya anak-anak ya. Jadi kita harus selalu menjadi ini ya nak ya, anak-anak yang selalu bersemangat, beriman kepada Tuhan, kemudian berkarakter dan bernalar kritis ya, gotong royong juga. Karena ini masih ada penilaiannya untuk nanti ya, ke depan nanti ya hari ini. Karena hari ini kita pembelajarannya itu berdiskusi berkelompok, sehingga perlunya adanya kerjasama, gotong royong yang baik, kemudian apa ya berpikir kritis juga. Ibu harapkan kalian menjadi anak-anak yang hebat seperti itu. Baik. Nah, kegiatan inti kita kali ini ya. Nah, kalian nanti secara bertahap ya pembelajaran menggunakan metode kooperatif kali ini ya. Itu kita berdiskusi kali ini ya. Sekarang Ibu mau nanya dulu nih ya. Pernahkah kalian menemukan atau membaca tokoh ya yang menceritakan kisah hidup gitu? Kira-kira tokoh siapa yang terkenal kalian pernah baca? Selain B.J. Habibie. Karena kan Ibu sudah menyuruh tuh. Ya, ingat Bu. Siapa nak? Saya, Bu. Ibu ulang lagi ya. Soekarno. Soekarno, mantap. Terus apa lagi? Elon Musk. Siapa? Elon Musk. Oh ya, Betul boleh. nggak, Bu? Ada lagi? Oh, boleh. Ya. Terus? Pokoknya yang terkenal, kemudian beliau juga seorang yang figur, gitu-gitu yang bisa kita kutip kebaikan beliau, gitu. Ada lagi satu lagi? Oh, presiden kita ganti ya. Termasuk figur bukan itu Bapak yang presiden kali ini yang terbaru ini yang Bapak Prabowo ini termasuk figur bukan? Betul. Betul ya. Mungkin ada juga di antara kalian yang pernah membaca biografi beliau ya. Nah itu semuanya itu disebut dengan teks biografi anak-anak ya. Oke. Nah sekarang coba kalian membentuk kelompok ya. Silakan kalian bentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Sudah paham ya? Karena 20 siswa ada yang masuk satu, mungkin ada yang 3 atau 4 kelompok ya sisanya karena satu nggak masuk kan ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalian bentuk ya, walaupun kita daring, oke, tapi nggak masalah kalian bisa melalui chat WA gitu ya, nak ya, saling apa namanya mencari teman kelompok ya. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit cukup ya, nak ya. Bu, saya kelompok 1 ya, Bu. Oke, bagus ya, mantap. Oke, kelompok 1 sudah. Ketuanya siapa? Kelompok 1. Ketua kelompok 1 siapa? Ayo, siapa mau jadi ketuanya? Iya. Ya udah saya, Bu. Saya, Bu. Oh, oke. Saya ketua kelompok 1. Oh, Maya ya. Baik. Satu kelompok berapa, nak? Ada 3 orang, Bu. Oh, 3. Berarti sisanya yang ini ya, ada 5 sampai 4 ya. Karena kan satu anak tidak masuk ya. Oke, baik. Berarti semua sudah ya? Sudah terbagi ya? Nah, kalau sudah terbagi, ketua kelompok silakan membacakan teks biografi yang akan Ibu tampilkan ya. Oke, kelompok 1, Bapak Maya ya yang membacakan. Nah, ini ada teks biografi, silakan dibaca dengan baik ya. Oke. Maya, sebentar ya teksnya. Ya, teksnya belum muncul ya, nak ya. Sebentar ya. Nah, ini. Mohon maaf kalau lama. Nah, silakan Maya untuk membaca teks biografinya. Baik, Bu. Ya. Biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah satu seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. Honoris Causa Insinyur Dr. S.C. Baharudin
Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School di SMA. Kecerdasan beliau dan prestasinya tampak menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Atas kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk ke ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapat beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi dari pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheinland-Westfalen Assen Technische Hochschule RWTH. Udah, Bu? Udah, baik. Terima kasih ya, Nak ya. Maya, terima kasih. Oke, baik. Sekarang silakan masing-masing kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu tadi memahami dan menganalisis informasi berupa ide pokok serta ide penjelas dari teks biografi secara akurat dan kritis. Sehingga tugas kalian pada hari ini kalian carilah ide pokok ya. Ide pokok tahu semua anak-anak sudah pernah Ibu jelaskan, masih ingat? Ya, Bu. Masih Ya? ingat, Bu. Nah, ide pokok ya. Jadi kalimat utamanya, kalimat pokoknya, gagasan utamanya kalian cari. Kemudian kalian cari gagasan penjelasnya ya, agar lebih lebih akurat. Gagasan penjelasnya kalian cari latar belakang keluarganya, kemudian pendidikannya ya, dan juga pengalaman hidupnya dari tokoh biografi tersebut yaitu B.J. Habibie. Sudah mengerti? Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Ibu beri waktu ya 2 menit untuk mengerjakan. Oke, Ya, nanti Bu. perwakilan saja untuk menyampaikan hasilnya ya. Bu, kalau nggak ada yang mau ngerjain gimana, Bu? Kenapa, Nak? Ada yang mau ngerjain gimana? Belum ada yang mau mengerjakan? Ada yang nggak mau Kalau nggak ada yang mengerjakan? mau ngerjain nih, Bu, kalau misalnya satu orang aja yang ngerjain gimana? Oh ya, namanya berdiskusi atau berkelompok itu harus, itu satu tim ya anak-anak ya. Satu tim itu bagaimana caranya, berarti ya harus bareng-bareng, nggak bisa satu kelompok cuma satu ya. Ini dibutuhkan namanya gotong royong tadi ya dalam nilai Pancasila. Nah ini tugas pokoknya Ananda Maya ya sebagai ketua kelompok. Gimana caranya harus ngajak teman-temannya biar mau bekerja gitu ya. Kalau masih Ya, nyerah nggak Bu. bisa lagi ya udah nanti Bu Dwi ajak bicara berdua, berempat mata ya. Nanti laporkan aja ke Bu Dwi siapa yang nggak mau diajak kerjasama gitu ya Nak ya. Siap. Baik. Oke, sekarang siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan pendapatnya terkait ide pokok dan ide penjelas? Ada yang sudah menemukan kelompok mana dulu? Ibu kasih nilai tambah reward. Besok Ibu berikan coklat ya. Sehari ini Ibu tidak bawa nih. Besok hadiahnya coklat deh Ibu berikan ya. Coklat beng-beng. Wih. Ya kan? Seneng nggak? Senang. Ya udah. Kelompok Maya, oh tadi Maya sudah. Rahayu, kelompok Rahayu. Belum selesai, Bu. Oh, belum. Ya, segera ya Nak ya. Siap, Bu. Oke. Ide pokok gagasan utama biasanya di awal ya Nak ya. Ya, bisa di awal dan bisa di akhir sih. Kalau di awal kan namanya apa? Deduktif ya kan? Kalau gagasan utamanya di akhir namanya induktif. Oke? Oke, baik ayo. Waktu Bu Dwi hanya 30 menit ya, 20 menit mengajar di kelas kalian ya. Ya, tolong dipercepat ya Nak ya. Karena masih ada tugas berikutnya terkait video ya. Udah, Bu, 10 menit lagi. Ya, sudah ada yang menemukan gagasan utamanya?
Baik, teksnya bisa ditayangkan lagi, Ibu tayangkan lagi ya teksnya ya, biografinya ya. Bu. Baik, sepertinya masih ini ya, pada belum memahami ya. Oke, bisa sambil baca kembali ya. Tadi lupa nggak di SS ya? Ya, Bu, Oh, lupa. bilang seharusnya nak, maksudnya ibu tolong ditayangkan lagi dong, gitu nggak apa-apa ya. Jangan diam ya. Ya, Bu. Baik, untuk kedepannya nggak apa-apa Bu, tayangin lagi nggak masalah. Bu Dwi orangnya nggak galak kok ya. Oke. Ya, nah ini udah kelihatan. Ayo, siapa kelompok mana yang sudah menemukan kira-kira gagasan utamanya di mana nih? Di awal kah? Di Di awal, paragraf Bu. pertama? Oke, bagus. Di kelompok mana tadi ya, nak? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Oke, Bu Dwi kasih nilai tambah untuk kelompok 1. Oke, gagasan penjelasannya. Tadi latar belakang keluarganya. Kira-kira tadi latar belakang keluarganya bagaimana, B.J. Habibie? Latar belakangnya gimana? Latar belakang keluarga dari B.J. Habibie. Dari mungkin ayahnya, ibunya, atau adiknya. Dari keluarga yang bagaimana, nak? Sudah menemukankah dari teksnya? Tadi sudah dibaca, Ibu dengar si Maya udah baca. Itu ada tuh bacaannya. Ibunya membanting tulang, membiayai kehidupan anak-anaknya, ya tidak? Iya, Bu. Ya, berarti kalau dengan ibunya sampai membanting tulang untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, berarti status sosialnya bagaimana ini B.J. Habibie di masa lalunya sebelum beliau sukses? Anak yatim, Bu. Oh, anak yatim, baik. Oke, terus ekonominya bagaimana keluarganya? Sangat miskin. Oh, sangat miskin. Ya, seperti itu ya nanti ya cara menganalisisnya ya. Ya, Oke, Bu. ada lagi selain itu mungkin dari bapaknya bagaimana? Kehidupan keluarga, maaf, maksud Dewi, keluarga dari bapaknya. Bapaknya. Iya. Di paragraf 2 itu ada. Di paragraf 2 terlihat kan anak-anak teksnya? Lihat, Bu. Oke. Di situ sudah ada Habibie menjadi yatim ketika bapaknya meninggal dunia ya? Iya. Oh iya, yatim ya. Tuh. Oke, berarti memang dari kecil si Habibie ini tidak memiliki ayah gitu ya, nak ya? Ya, Seperti Bu. tadi kata siapa? Rahayu tadi yang menjawab ya? Yatim Bu. ya? Oke, baik ya, gitu ya. Oke, sudah bisa dimengerti ya, nak ya? Bisa, Bu. Nah, berarti penjelasnya kamu bisa, gagasan penjelasnya bisa dilihat dari latar belakang beliau, bisa juga dari pendidikannya, dari dia lulusan apa, ada semua di situ, nak. Kalau lulusan, dia lulusan mana saja sudah ditemukan? Lulusan Ya, lulusan pendidikan. Nah, Jerman. gitu. Apalagi? ITB. ITB. Oke. Dari SMA. Baik, Ibu lihat itu kelompok. Oh, mantap ya. Baik, Ibu lihat kelompok 4 ya sudah berusaha untuk menjawab ya. Masya Allah, luar biasa ya, nak ya. Oke. Baik, kemudian satu lagi pengalaman hidup beliau, boleh bisa ya. Jadi gagasan penjelasnya bisa dilihat dari pengalaman hidup beliau ya. Jadi beliau bagaimana? Apakah langsung tiba-tiba menjadi seorang presiden atau ada prosesnya? Coba Ada dilihat proses, di situ. Bu. Oke, prosesnya apa, nak? Dari mungkin beliau dulunya bagaimana, ya kan? Hanya seorang anak yatim, terus apa lagi gitu? 5 menit lagi. Ada? Oke, sudah menemukan? Bingung, Bu. Oh, bingung. Ini ada nih di apa teks yang kedua. Ya, beliau itu dulunya ini ya. Apa? Yang menciptakan pesawat terbang bukan sebelum jadi ini? Iya, Bu. Sebelum jadi presiden. Oh iya. Oke. Oke. Ada lagi? Sudah cukup ya? Oh, beliau memang sudah bekerja di beberapa tempat ya di situ. Ya, Bu. Beliau. Nah, di sini sudah ada.
bekerja di beberapa perusahaan sebelum beliau menjadi presiden ya, terutama perusahaan apa anak-anak penerbangan ya. Oke. Sekarang jam berapa ya? Kurang berapa menit ya, Nak ya? Kebetulan Bu Dwi nggak bawa jam tangan. Ya Bu, sekarang 10.35 Bu. Oh, berarti waktu kita tinggal berapa menit? Tinggal 5 menit lagi Bu. Berapa? 5 menit lagi. Oh, 5 menit. Oke. Oke, baik. Sebenarnya Bu Dwi ingin ini ya, menayangkan video. Oke. Sekilas saja ya videonya, silakan ditayangkan. Ini karena waktu tidak cukup, silakan videonya disimak. Kemudian nanti kalian analisis seperti tadi ya, yang Ibu tugaskan, yaitu kalian cari ide pokok dan ide penjelasnya dari video tersebut. Kelompoknya masih sama ya anak-anak ya. Nah, ini untuk tugas berikutnya. Oke. Nah, bisa ini Ibu tontonkan ya videonya ya. Ya Bu. Silakan disimak dengan baik setiap kelompok. Oke, suaranya belum terdengar ya. Oke, baik. Cukup ya. Videonya cukup dulu ya. Ya, Ibu matikan ya. Nah, nanti linknya Ibu share saja di grup ya, di chat Ibu share. Nanti kalian bisa baca atau kalian mendengarkan di rumah masing-masing ya. Nah, Ya, untuk silakan disimak aja nanti untuk menganalisisnya ide pokok dan ide penjelasan bisa di pertemuan kita berikutnya sebelum materi baru ya. Oke? Nah, nanti ada presentasi juga. Jadi nanti untuk nilai kalian ya, untuk nilai keterampilan kalian presentasi ya. Oke, nanti ada nilai keterampilan, kemudian isi dari informasi yang kalian dapat berupa ide pokok dan penjelasnya, dan kekompakan kalian nanti itu adalah penilaian Bu Dwi ya, penilaian untuk keterampilan ya, karena ada sampai Ya, tahap Bu. presentasi. Oke, baik. Nah, berikutnya ada yang mau bertanya anak-anak? Ada yang mau bertanya atau sudah paham, sudah mengerti? Sudah Bu. Oh, sudah. cukup, Baik Bu. kalau sudah Paham. cukup ya. Baik, terima kasih kalau sudah memahami. Ibu mohon kalian kerjakan dengan baik ya, kalian simak dengan baik. Di pertemuan di kelas berikutnya kita kerjakan lagi ya secara berkelompok. Nah, sebelum Ibu tutup ya, karena kan sudah mau selesai ya jam Ibu ya. Nah, apakah ya menurut kalian pembelajaran kali ini kita berjalan dengan baik, Nak? Jalan Baik, dengan baik. kalian memahami apa yang Ibu jelaskan atau enggak secara tadi kerja kelompok berdiskusi bareng-bareng ya? Ya, Kalian Bu. memahami dengan baik? Oke, baik, alhamdulillah. Kemudian menurut kalian momen yang paling berkesan ketika pembelajaran kali ini apa, Nak? Momen yang berkesan melihat tokoh Pak Habibie itu sangat Oh, hebat. bagus. Oke, Maya lagi nih. Ibu harapkan untuk kedepannya kelompok lainnya juga aktif ya. Tidak hanya kelompok 1 dan Ibu lihat tadi ada kelompok 4 ya. Oke, Ya, Bu. jadi kita belajar bareng-bareng agar berani percaya diri ya. Agar terbiasa juga untuk kehidupan kalian berikutnya ya. Untuk masa depan kalian. Kalau diawali sekarang dengan aktif, terbiasa untuk percaya diri, insya Allah nanti kalian akan dipermudah ya dalam semuanya ya. Dari Baik, Bu. ya untuk masa depan kalian ya, belajar dari sekarang, nggak usah malu, selalu berusaha gitu ya. Kemudian tantangan kalian kira-kira apa dalam pembelajaran kali ini? Apa karena daring jadi agak susah gitu, Nak? Daring suka banget, Oh, Bu. daring. Daring Oh, soalnya iya. remote. Oh, enakan ketemu langsung ya? Ya, Bu. Oke, Iya, baik. tatap Mudah-mudahan muka. nanti ada kesempatan ya. Ya, bisa ketemu langsung kita semuanya, Nak ya. Ini mohon maaf karena Bu Dwi sedang keluar kota sehingga memang
jarak jauh ya nak ya, lewat daring. Ya, Nah, Bu. baik, oke. Berarti tantangan untuk mengatasi hal itu ya udah, mudah-mudahan Ibu pelatihannya cepat selesai ya nak ya, jadi bisa ketemu kalian langsung di kelas ya. Ya, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau sudah tidak ada, untuk pertemuan berikutnya selain kita menyelesaikan kerja kelompok tadi ya, yaitu kalian bisa persiapkan dari sekarang ya. Untuk pertemuan berikutnya itu adalah yang pertama kan tadi menyelesaikan tugas kelompok ya. Nah, yang kedua adalah kalian silahkan cari informasi terkait dengan menganalisis teks biografi ya, teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran ataupun pesan yang tersurat dan tersirat ya. Jadi Ya, materi Bu. kita berikutnya itu. Oke, Ya, cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Silakan Ya, ketua Bu. kelas untuk memimpin doa. Kita doa penutup ya sebelum kita Kulina. pulang. Ya, baik. Agar selamat sampai rumah. Silakan ketua kelas. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Untuk beragama Islam kita membacakan wal asri, surat Alhamdulillah atau surat Al-Asyr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allahul azim. Baik, terima Memberi kasih semuanya salam. ya Nak, ya. Sebelum Ibu tutup dengan salam bunyi, mari kita tepuk tangan untuk kita semua ya, biar selalu semangat. Terima kasih ya buat semuanya sudah berusaha keras untuk belajar kali ini. Insya Allah ketemu lagi di depan anak-anakku semua dengan materi yang baru juga dan melanjutkan tugas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.